Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Fahrul Razi. Semester 4A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Etika Profesi. Dosen Bapak Zainul Arifin MPD. Baiklah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang etika profesi di bidang IT atau informasi dan teknologi. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita memahami dulu secara singkat apa itu arti etika dan apa itu arti profesi dan apa arti keduanya. Pengertian etika profesi. Nah, pertama, etika. Etika itu atau etik berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, ketika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya adalah pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah atau penghasilan. Selanjutnya, apa itu arti dari kedua kata tersebut jika digabungkan, yaitu etika profesi. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah etika profesi di bidang IT atau informasi teknologi. Nah, di sini etika profesi di bidang IT itu mencakup bagaimana kita bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, masyarakat. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran, gagasan produktif dan aksi nyata untuk perkembangan IT atau information technology ke depannya. Bukan tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depannya, dalam memajukan kehidupan bangsa maupun bernegara, serta memajukan pemikiran masyarakat kita. Nah, setelah kita membahas bagaimana cakupan daripada etika profesi di bidang IT atau information technology, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana susunan kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang profesional di bidang IT atau teknokrat itu tersebut. Kode etik seorang profesional teknologi informasi atau seorang profesional di bidang TI. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan kliennya. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah aplikasi ataupun membuat sebuah program, database, dan lain-lain. Nah, seorang profesional tidak dapat membuat sebuah program semaunya atau sebuah program semaunya yang dia berikan kepada klien sesuai dengan keinginannya pribadinya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dan dapat menjamin keamanan atau security system kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya seperti hacker, cracker, dan lain-lain.
selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa saja atau siapa saja yang termasuk ke dalam pelaku yang harus mematuhi kode etik di dalam IT tersebut. Nah, yang pertama itu adalah seorang pengguna internet atau bahasa gaulnya adalah seorang netizen. Nah, adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorang, kelompok atau lembaga institusi lainnya. 3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal positif di Indonesia. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan atau mempublikasikan dan saling bertukar materi dan informasi yang memiliki koreksi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking atau merusak data untuk orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, tidak berusaha untuk melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, resource, dan peralatan yang dimiliki oleh pihak lain. Yang kedelapan, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Yang kesembilan, atau yang terakhir, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Nah, golongan yang kedua yang tercakup di dalam kode etik profesi dalam bidang TI atau Information Technology adalah seorang programmer. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware atau virus dan semacamnya yang dapat merusak komputer. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Nah, yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencuri, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua. Yang keenam, tidak boleh mencuri software khusus development tools atau sebuah perangkat yang khusus untuk seorang yang dibuat untuk pribadinya sendiri. Yang ketujuh, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam satu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Yang kedelapan, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang kesembilan, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Kesepuluh, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Yang ke-11, tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang ke-12, tidak boleh mempermalukan profesi dirinya sendiri. Yang ke-13, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Yang ke-14, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan untuk membetulkan bug. Yang ke-15, terus mengikuti nada perkembangan ilmu komputer secara berkala. Nah, setelah kita membahas bagaimana kode etik di dalam profesi, nah, sekarang kita akan membahas pelanggaran-pelanggaran yang ada atau yang sering terjadi di dalam IT atau informasi teknologi tersebut. Mari kita membahas. Nah, di sini kejahatan komputer
Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau DOS, melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, pencurian melalui internet, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kejahatan. Nah, contoh kejahatan pertama di dalam komputer atau jaringan komputer adalah netiquette. Netiquette adalah sebuah kejahatan di dalam komputer yang memiliki unsur atau sebuah percakapan atau sebuah pesan di dalam komputer yang memiliki unsur yang melanggar kode-kode etik seorang profesional di bidang IT. Di sini, netiquette itu terjadi ketika tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru. Sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF, The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator perancang jaringan dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Dengan kata lain, IETF ini menyaring semua jenis pesan, semua jenis percakapan, dan memilah-milahnya mana yang termasuk dalam pelanggaran dan mana yang termasuk boleh untuk dilakukan. Nah, selanjutnya adalah e-commerce atau e-komersial. Nah, di zaman yang serba internet ini, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Namun sekarang, di zaman ini, banyak atau cara orang melakukan transaksi lewat internet, yaitu dengan adanya pihak ketiga seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Nah, contoh yang terakhir ini adalah tentang pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet atau yang disajikan oleh internet menyebabkan terjadinya banyak sekali haki atau pelanggaran haki, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunggahan ilegal. Nah, juga banyak sekali yang mencuri data orang lain sehingga menjadikannya sebagai alat untuk menindas dan meminta tebusan pada orang yang dia curi datanya tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana etika informasi teknologi di dalam undang-undang. Nah, dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi di dalam dunia maya berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di undang-undang. Mengatur tentang teknologi informasi ini adalah diantaranya yang pertama, Undang-Undang Haki atau Undang-Undang Hak Cipta. Nah, Undang-Undang Haki ini yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2008. Di dalamnya dan diantaranya dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak cipta, hak sebuah ciptaan seorang yang tidak boleh dipublikasikan oleh orang lain tanpa seizin dari orang yang menciptakannya. Yang selanjutnya adalah UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, undang-undang ini
sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya dicantumkan mengatur tentang pertama, tentang kasus pornografi atau penyebaran porno dalam dunia maya. Yang kedua, tentang transaksi di internet. Dan yang terakhir adalah tentang etika pengguna internet. Bagaimana beretika di dalam internet tersebut. Itu saja dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.